Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman dan nikmat agama. Sehingga dengan nikmat dan agama itulah kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia, dalam suasana yang mulia, dalam pembicaraan yang mulia, dalam rangka yang mulia, dalam acara yang mulia, sehingga Allah muliakan kita. Bukan seperti orang yang di luar sana, yang tempatnya haram, pekerjaannya haram, acaranya haram, majelisnya haram, sehingga yang di dalamnya pun haram dan hina. Maka kita bersyukur, ini suatu nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir berapa banyak anak muda seusia kita saat ini, di kampung kita, di desa kita, di daerah kita, di kota kita, di tempat kita, berapa banyak anak seusia kita yang saat ini lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, tidak pandai sholat, tidak pandai sholat jenazah, tidak pandai membaca Al-Quran, tidak mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa doa, tidak tahu bagaimana menghargai alim ulama, tidak tahu bagaimana menghormati orang tua, tidak tahu bagaimana mencintai yang lebih muda, dan tidak tahu bagaimana pentingnya ilmu. Banyak saat ini di luar sana anak-anak yang seusia kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia, disibukkan dengan game, disibukkan dengan nongkrong, disibukkan dengan mungkin ada yang lem kambing, disibukkan mungkin ada yang narkoba, disibukkan mungkin ada yang rokok, disibukkan mungkin ada yang duduk-duduk, disibukkan mungkin hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia, bahkan yang mendapatkan dosa mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan sayangnya Allah lah, tanda cintanya Allah lah kepada kita, sehingga kita dipilih menjadi seorang santri. Maka santri itu mulia. Santri itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh para bidadari-bidadari surga, dicintai oleh orang alim ulama. Santri itu dicintai oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Maka kita jangan pernah iri dengan kehidupan mereka. Kenapa? Karena ternyata nikmat terbesar ada pada diri kita. Karena ternyata nikmat yang berharga ada pada diri kita. Ternyata nikmat yang bisa menguntungkan kita selama-lamanya, yaitu di surga, ada pada diri kita. Mereka di luar sana bahagia, bahagianya sementara. Sekiranya mereka senang, senangnya sementara. Sekiranya mereka ketawa-ketawa, ketawanya sementara. Sementara kita yang menuntut ilmu, bahagia kita di dunia,
bahagia juga nanti selama-lamanya di surga. Senang kita di dunia, senang juga kita nanti selama-lamanya di surga. Enak kita di dunia, enak juga nanti kita selama-lamanya di surga. Maka hal ini harus kita syukuri. Maka dari hal mensyukuri ini, kita harus bisa muhasabah diri. Oh ya, aku seorang santri. Oh ya, aku seorang penuntut ilmu. Oh ya, aku seorang pelajar. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah pilih aku menjadi seorang pelajar. Ya Allah, terima kasih ya Allah, dari sekian banyak manusia, Kau pilih aku sebagai hamba yang penghafal Al-Quran. Terima kasih ya Allah, dari segala banyaknya manusia, orang-orang seumuran aku, saudara-saudaraku, aku yang Kau pilih salah satu menjadi da'i Allah dan menjadi orang penyambung lidahnya Rasulullah dan penerima warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak mewariskan kepada kita dirham, tidak mewariskan kepada kita uang, tidak mewariskan kepada kita tanah, tidak mewariskan kepada kita jabatan, tapi Rasulullah wariskan kita ilmu. Sedangkan orang tua kita mungkin ada yang mewariskan kita tanah dan jabatan, tapi Rasul tidak. Rasul mewariskan yang lebih berharga dari yang paling berharga, yaitu ilmu adalah segala-galanya. Maka kita bersyukur, jangan kita sia-siakan. Apalagi tanda syukur kita betul-betul membuktikan bahwa kita adalah seorang santri yang seperti, yang sesuai dengan yang dicintai dan dengan yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat juga seorang santri, siapa gurunya? Rasulullah SAW. Tapi sahabat ketika Rasul mengatakan yang haram, sahabat langsung jauhi. Ketika Rasulullah mengatakan yang sunnah, sahabat langsung kerjakan. Ketika Rasulullah mengatakan yang wajib, apalagi sahabat berebut-rebut mengerjakan apa yang pernah dikatakan Rasulullah. Begitu juga kita dalam pondok pesantren. Apapun yang dikatakan oleh ustadz-ustadz kita, asatid, dikatakan oleh guru-guru kita, maka langsung kita kerjakan. Langsung kita buat, langsung kita lakukan. Apapun yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, langsung kita kerjakan. Yang diharamkan langsung kita tinggalkan, jauhi. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, langsung kita kerjakan. Itulah cara kita bersyukur. Jangan bertentangan dengan hal ini. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur kita lagi apa? Bisa menjadikan diri kita sebaik-baik manusia. Kita berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kita adalah seorang pendosa yang pagi, sore, siang, malam berdosa. Kullu bani Adam khotoan wa khairul khotoin at-tawwabun. Tapi setelah kita berbuat dosa, langsung kita bertaubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allahu afrah bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Allah sangat senang kepada orang yang bertaubat, melebihi senangnya seorang pengembala yang kehilangan kambingnya lalu ditemukan kembali. Maka ataibu minadzambi kaman ladan bala. Ketika kita bertobat, kita seperti bayi yang barulah lahir. Nanti kita akan bertemu dengan orang tua kita. Kita akan bertemu dengan orang tua kita yang selama ini kita rindu-rindukan. Orang tua kita yang ketika kita ingin tidur malam, kita terbayang wajahnya, senyumnya, capeknya membuat air mata kita menetes. Nanti besok mungkin kita akan bertemu mereka. Mungkin kita akan berjumpa dengan mereka. Maka buktikan kalau kita sayang kepada mereka. Jangan sebelum masuk pesantren sama saja. Setelah masuk pesantren pun sama saja. Sebelum masuk pesantren melawan kepada orang tua. Setelah masuk pesantren pun melawan juga sama saja. Sebelum masuk pesantren berbicara kasar kuat kepada orang tua. Setelah masuk pesantren pun sama berbicara kasar dan berbicara kuat kepada orang tua. Ini tidak boleh. Ini harus kita rubah. Buktikan kalau kita sudah belajar agama, kita sudah belajar adab, kita sudah belajar ilmu, kita sudah belajar akhlak, kita sudah belajar segala-galanya, maka harus kita buktikan bahwa kita mempunyai perubahan, yaitu perubahan menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih berbakti kepada kedua orang tuanya.
Sekiranya kita salah, langsung minta maaf. Cium tangan emak kita, cium tangan ayah kita, minta maaf, teteskan air mata kita sebagai tanda bahwa kita mengakui bahwa kita salah, telah berbuat salah yang kita lakukan tadi. Mungkin sebelum masuk pesantren kita berbuat salah, kita tidak meminta maaf. Tapi buktikan setelah masuk pesantren kita berbuat salah, kita langsung minta maaf kepada orang tua kita. Jangan pernah gengsi, jangan pernah kita merasa tunggu dipujuk mamaku lah, tunggu dipujuk ayahku, jangan. Tapi anak yang baik, dia yang langsung minta maaf kepada orang tuanya ketika dia melakukan kesalahan ataupun tidak salah. Maka hal ini harus kita buktikan. Nanti kita akan bertemu dengan orang tua kita, maka tunjukkan bahwa kasih sayang kita kepada dia. Panggil dia ketika sampai di rumah, cium tangannya, peluk emak kita, peluk ayah kita. Wahai mama, ternyata selama di pesantren lah aku mengerti artinya rindu. Aku mengerti artinya sayang. Selama ini sebelum masuk pesantren, kulawan engkau wahai emak. Selama sebelum masuk pesantren, aku cakap kasar mak. Selama sebelum masuk pesantren, aku membentak mak. Selama sebelum masuk pesantren, aku nggak mau kau suruh mak. Selama sebelum masuk pesantren, sering aku membuat hati mama sedih. Mak, maafkan aku mak. Cium tangannya, peluk. Bilang bahwa insya Allah aku akan merubah sifatku menjadi lebih baik lagi mak. Maka dari inilah bentuk perubahan harus ada. Tanda sayang kita kepada orang tua kita, tanda cinta kita kepada orang tua kita, tanda betul-betul kita menyayangi orang tua kita. Artinya kita harus betul-betul merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Maka jangan ada santri yang setelah ini main-main lagi masuk ke rumah. Setelah ini malah di rumah malah makin parah. Setelah ini dengar azan malah nggak mau sholat. Setelah masuk pesantren malah mengaji pun malas. Setelah masuk pesantren semuanya jadi malas. Jangan, malah HP aja. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena apa? Sebelum masuk pesantren mungkin syaitan yang menggoda kita itu hanya beberapa. Tapi setelah masuk pesantren, syaitan itu semakin banyak dan semakin kuat, ingin menjatuhkan kita agar iman kita lemah. Maka harus kita jaga, jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya syaitan. Maka jangan sampai tertipu oleh tipu dayanya syaitan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membahas bagaimana pengorbanan mama dan ayah kita menyekolahkan kita agar kita pintar, agar kita bisa ilmu agama, agar kita bisa menjadi imam sholat jenazahnya, agar kita bisa mendoakannya, agar kita bisa menjadi orang yang berguna di negara, di bangsa, dan di desa, dan di keluarga kita. Mati-matian dia menyekolahkan kita. Bagaimana mama kita capek-capek dulu dia waktu mengandung kita. Apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Maka mama kita yang telah mengandung kita, mama kita yang telah melahirkan kita, mama kita yang telah membesarkan kita, mama kita yang telah menyusui kita dari 2 jari kaki kita kecilnya. Bayangkan 2 jari kaki kita kecilnya waktu kita lahir. Timbangan kita mungkin ada yang 2 kilo, timbangan kita mungkin ada yang 2,5 kilo, timbangan kita mungkin ada yang 3 kilo. Sampai saat ini kaki kita mungkin ada yang 5 jari, ada yang 4 jari. Timbangan kita mungkin ada yang 50 kilo, ada yang 40 kilo, ada yang 45 kilo. Dari kecil dia besarkan, tak pernah dia mengeluh. Bahkan dia senang ketika kita besar. Dia senang ketika kita tidak menangis. Dia senang ketika kita menjadi orang pintar, orang cerdas, pandai ilmu agama. Dia senang. Tak pernah dia mengeluh, menyesal aku membesarkan anakku, menyesal aku menyekolahkan anakku, menyesal aku membuat anakku jadi seperti ini. Ternyata walaupun kita melawan kepada orang tua kita, yang namanya orang tua tak pernah di hatinya mengatakan menyesal aku melahirkannya. Walaupun mulutnya mengatakan menyesal melahirkannya, percayalah
hatinya masih sayang kepadamu. Sekiranya engkau rendah hati pernah menyakiti hati orang tuamu. Sekiranya engkau rendah hati pernah membuat orang tuamu lemah, membuat orang tuamu patah hati, membuat orang tuamu sedih, menangis sehingga membekas di hatinya. Hati seperti kaca, seperti gelas yang telah pecah. Sekiranya kau sambung, sekiranya kau satukan pun, tak mungkin gelas itu kembali seperti biasa. Tapi hati orang tua bisa kembali seperti biasa jika kau minta maaf kepadanya. Begitulah lembutnya hati orang tua kepada kita. Maka jangan kau sia-siakan, kau buktikan bahwa kau sayang kepada mereka. Mereka tak ingin kau berikan uang ketika kau besar. Sekiranya kau berikan uang pun bukan itu segala-galanya bagi mereka. Mereka tak ingin kau berikan mereka jalan-jalan kehidupan mewah. Sekiranya kau berikan jalan-jalan kehidupan mewah pun bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka hanya satu, engkau dimasukkan ke dalam pondok pesantren agar engkau belajar agama, agar engkau belajar ilmu, agar engkau belajar ilmu, agar engkau belajar agama, agar engkau bisa mendoakannya. Ketika dia mati nanti engkau yang terdepan yang mengangkat takbir Allahu Akbar, menjadi imam sholat jenazahnya. Di saat engkau menjadi imam sholat jenazahnya, menetes air matanya walaupun tak terlihat olehmu. Menetes air matanya, tersenyum melihat bahwa inilah anak yang kusekolahkan ke pondok pesantren tidak sia-sia. Dia menjadi orang terdepan ketika aku meninggal dunia. Dia menjadi imam ketika aku meninggal dunia. Dan ketika kau angkat kedua tanganmu, Allahumma gfir lahu, kau doakan dia, menetes lagi air matanya, terharu bahwa inilah anakku yang tak sia-sia kusekolahkan, tak sia-sia ku masukkan ke pondok pesantren akan belajar agama. Inilah anakku, tak sia-sia aku berkeringat, tak sia-sia aku capek, tak sia-sia aku menyekolahkannya sehingga begitu banyak makanan yang aku inginkan, ku tahan makanan itu supaya uangnya lebih baik ku berikan anakku. Mungkin di antara kita saat ini, mungkin di antara kita yang ada di sini, yang hadir di sini, sama-sama kita mengetahui keadaan mama dan ayah kita. Kita yang tahu sebagai anak keadaan mama dan ayah kita. Meskipun mama dan ayah kita tak pernah mengatakan, mengucapkan, melafazkan bahwa dia lagi susah, bahwa dia lagi tidak punya duit, bahwa nyari duit itu susah, bahwa sebenarnya duitnya pun tak ada, banyak selera yang ditahannya, banyak pakaian baju yang tidak dibelinya demi kita, walaupun tak pernah terlafazkan di mulutnya. Tapi percayalah, kita sebagai anak kita bisa melihat itu dari raut wajah dan dari raut muka orang tua kita. Begitu banyak ketika orang tua kita ingin memak kita di pondok pesantren, dinampaknya lah ketika ke pasar belanja, dilihatnya lah ada jualan martabak, dilihatnya lah ada jualan buah-buahan anggur, apel, dilihatnya ada jualan kelengkeng, dilihatnya lah ada buah-buahan yang disukainya, dilihatnya ada makanan yang disukainya, dilihatnya semuanya, ditahannya seketika keinginannya untuk membeli itu. Dulu mungkin waktu gadis, dulu mungkin waktu masih dia belum menikah, dia masih sayang, dia masih bisa membeli apa yang dimaunya karena dia mungkin dulu pernah kerja atau dia pun pernah dimanjakan oleh ayahnya. Apa yang dia mau dibelinya, mau buah, mau makanan, semua dibelinya. Tapi saat dia mempunyai dia telah menikah, seorang anak yang 9 bulan dikandungnya, seorang anak yang mati-matian dibesarkannya, capek dia membawa kita selama 9 bulan, capek dia selama bertahun-tahun membesarkan kita. Tengah malam dia bangun, dia tak pernah melihat jam, anakku bangun jam 2, jam 3, menyusahkan aku tak pernah. Tapi ketika kita bangun, langsung tangisan kita pertama langsung tersentak di hatinya, langsung terngiang di hatinya. Anakku butuh minum, anakku mungkin lapar, anakku mungkin kencing di celana, anakku mungkin lagi 2, anakku mungkin lagi buang air besar. Langsung tak pikir panjang, digantinya langsung semuanya agar kita tak masuk angin. Dilihatkannya, dibelikannya kelambu kecil waktu kita kecil agar tak digigit nyamuk, diberikannya ayunan agar kita nyenyak tidur, diberikannya segala-galanya agar kita nyaman. Kita besar, dia pun senang. Kita besar, kita tumbuh dewasa, dia pun senang. Karena apa? Dia merasa inilah anak yang akan membahagiakanku nanti di dunia. Dan inilah anak semangat hidupku.
Berapa banyak orang tua yang kehilangan anak bunuh diri. Berapa banyak orang tua yang kehilangan anak menangis tak henti-henti. Berapa banyak orang tua yang ketika anaknya sakit dia tak tidur. Tapi adakah anak kita, adakah kita ketika mama ayah kita sakit, pernahkah kita mengusui dia? Pernahkah kita menanya apa sakit mama? Apa sakit ayah? Apa mau mama? Apa mau ayah? Apa pernahkah kita berkata, wahai mama, sakit apa mama? Wahai ayah, ayah sakit apa? Ayah mau kubelikan apa? Mama mau kubelikan apa? Pernahkah kita berkata, wahai mama, capekkah mama hari ini? Mak, capekkah mama? Bahkan banyak di antara kita ketika ingin makan, ma, aku tak mau lauk ini, aku mau digorengkan telur. Aku tak mau lauk ini, aku maunya ayam. Ma, aku tak mau lauk ini, aku maunya yang lain, mak. Capek dia masak satu harian, dipergi dia bangkit dari tempat tidurnya, bangkit dia digorengkannya telur itu tanpa rasa terpaksa. Mau apa lagi? Kita minta mungkin energen, kita mungkin teh manis, segalanya dimintanya. Kita minta langsung diturutinya tanpa pikir panjang. Pernahkah kita memikirkan capeknya mama kita satu harian? Pernahkah kita memikirkan sakitnya dia menghadapi kita, menghadapi ayah kita, menghadapi suaminya yang kadang pulang kerja mungkin dia dibentak oleh suaminya, atau pulang kerja dia dibentak oleh ayah kita, berantem mereka, tapi tak pernah kesedihan itu dilihatkannya kepada kita. Tetap dia sayang kepada kita. Maka jangan pernah kita bermenggek-menggek berlebihan kepadanya. Kasihan, ini tanda sayang kita kepada kedua orang tua kita. Begitu banyak setelah nanti kita menikah, dia melihat baju ada serba 35, dilihatnya murah itu baju 35.000 dari tahun ke tahun. Bahkan yang lebih sakitnya, baju lebaran hari raya tidak dibelinya. Ayah kita berkata, aku tak perlu baju lebaran, cukup engkau saja anakku. Aku tak perlu berbaju yang bagus, cukup anakku saja sudah cukup. Berapa banyak ayah kita yang menahan, yang tidak membeli baju lebaran, padahal mereka sudah capek bertahun-tahun mencari nafkah. Berapa banyak ayah kita yang tidak bisa, bukan mereka tidak bisa, mereka mampu membeli baju lebaran hanya setahun sekali, tapi satu pasang pun tidak mereka belikan. Kenapa? Mereka memikirkan kita, agar kita berbaju yang bagus, agar duitnya bisa untuk kita. Berapa banyak mama kita yang hanya baju lebaran mungkin satu pasang saja. Berapa banyak mama kita yang ketika lebaran ditahannya seleranya. Ketika dia melihat ada baju yang cantik, harganya cuma 35.000, tapi dia tahan keinginan itu. Berulang kali dilihatnya, itu baju yang kepinginku, itu baju yang kepingin aku, tapi aku belum mampu membelinya. Sekiranya aku beli, uang ini bisa aku berikan untuk anakku yang aku cintai, yang aku sayangi. Begitulah sayangnya emak kita kepada kita. Berapa banyak hal-hal yang diinginkannya yang belum bisa kita penuhi. Apakah kita pernah berpikir ketika kita pulang ke rumah, apakah kita pernah mengasih hadiah kepada dia? Wahai emak, ini mungkin baju yang pernah engkau pingin, walaupun kita belum bekerja, walaupun kita belum mempunyai penghasilan, tapi setidaknya tanya dia, mak, apa yang engkau inginkan yang belum bisa terpenuhi, mak? Dia tak akan pernah membilang aku pingin umroh, tidak. Dia tak akan pernah membilang aku pingin haji, enggak. Dia enggak akan minta yang mahal-mahal. Paling dia katakan, aku hanya ingin engkau belajar sungguh-sungguh, nak. Aku hanya ingin engkau menghafal Al-Quran. Aku hanya ingin engkau betah di pesantren. Padahal keinginan dia bukan itu, bukan satu-satunya keinginan dia. Berapa banyak keinginan yang ditahannya demi kita, tapi tak pernah diucapkannya, tak pernah dikatakannya. Padahal kita sudah berkata, mak, apa yang kau inginkan? Ya, apa yang kau inginkan biar anakmu membeli. Apa yang dikatakannya? Tak perlu, nak, uangnya kau simpan saja. Pernahkah kita berkata seperti itu? Tidak. Kita tak pernah memikirkan hatinya. Kita tak pernah memikirkan perasaannya. Kita tak pernah memikirkan bagaimana sakitnya dia menahan semuanya. Dia bertahan. Mungkin dari sini kalian ada di sini ayah kalian yang garang, ayah kalian yang pemarah, ayah kalian yang suka memarahin, bertengkar dengan istrinya. Mungkin di sini ada ayah kalian yang sering berkelahi dengan mamanya. Apakah kalian tidak bisa menjadi penengah di antara itu? Kalian tak bisa membujuk mama kalian. Kalian berkata, mak, aku adalah anak laki-laki mama yang akan mama besarkan. Aku yang akan membahagiakan mama. Aku yang akan menyayangi mama. Aku yang akan mengangkat derajat mama. Meskipun semua orang menghina mama, semua orang menyakiti mama. Ketika aku kecil aku diam, mak, tapi ku ingat di hatiku,
bahwa nanti ketika besar aku bersumpah, aku berjanji mak, akan ku bahagiakan mama, akan ku angkat derajat mama, apapun kemauan mama, insya Allah mak akan ku penuhi. Pernahkah kita seperti itu? Bahkan kita pulang dari pondok, kita malah sibuk dengan HP kita. Jangankan memeluk dia, mencium tangannya kadang tak kita cium, cuman kita salam hanya sekedarnya saja. Mungkin mencium dia, jangankan memeluk dia, melihatnya saja, bercerita dengan dia. Banyak yang ingin dia ceritakan dengan putra laki-lakinya, banyak yang ingin dia ceritakan dengan anak laki-lakinya yang telah besar. Tapi kita malah sibuk mengecas HP kita. Kita sibuk malah main game, kita sibuk malah menengok jalan-jalan dengan kawan kita. Kita tinggalkan dia sendiri di rumah tanpa kita ketahui bahwa ternyata dia sangat rindu kepada kita, tapi tak pernah dia tunjukkan. Karena apa? Dia mau kita menjadi anak yang betul-betul sayang kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara belajar agama. Lalu begitu banyak, maka disinilah diangkat sama Rasulullah. Manahakunas yusni sahabati. Rasulullah, siapa orang yang wajib aku berbakti kepadanya? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa orang yang wajib aku bakti dia ya Rasulullah? Kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Qala ummuka, mamamu. Qala summa man ya Rasulullah. Kemudian siapa ya Rasulullah yang aku harus berbakti kepadanya? Qala summa ummuka, kepada mamamu lagi kata Rasul. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka, kepada mamamu lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka, baru kepada ayahmu. Mamamu 3 kali kata Rasulullah kau hormati, 3 kali mamamu kau muliakan. Fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma, jangan kau berkata kasar kepada mereka, jangan kau berkata membuat mereka sakit hati, jangan kau membuat mereka berkecil hati, karena engkau adalah satu-satunya anak mungkin dari beberapa anak yang diharapkannya, yang membahagiakan dia dikala engkau besar nanti. Dia mungkin tahu nanti ketika tua dia tak akan bisa apa-apa lagi, tak bisa kerja. Ayah kita tahu dia tak akan bisa kerja, tenaganya akan habis, kulitnya akan keriput, semuanya dia akan melemah. Itulah yang diharapkannya kita sebagai anak yang akan membantunya di usia tuanya nanti, sehingga dimasukkannya kita ke pondok pesantren agar kita berakhlak mulia, agar kita menghormati dia. Berapa banyak saat ini anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, dia berharap kita bisa menghormatinya. Berapa banyak saat ini orang tua, anak-anak yang melawan orang tuanya, dia berharap bahwa kita tidak termasuk anak-anak yang melawan orang tua. Maka itulah kita dimasukkan ke pondok pesantren. Nanti ketika kalian pulang, bagus-bagus kalian cium tangannya, bahwa kalian rindu kepadanya, peluk dia. Sekiranya kalian cuci pun kakinya, kalian minum bekas air kakinya, tidak menjadikan kalian itu rendah di hadapan Allah. Bahkan itu menandakan bahwa kalian betul-betul cinta kepada mama kalian, betul-betul cinta kepada ayah kalian. Buktikan bahwa nanti ketika pulang, ma, apa mau mama? Ya, apa mau ayah? Aku memang tak punya duit, aku memang belum punya duit, tapi insya Allah walaupun tak sekarang, itu akan menjadi pikiran bagiku mak. Akan kuwujudkan cita-cita emak. Sebutkan satu cita-cita emak yang belum bisa emak wujudkan sampai sekarang. Sebutkan satu cita-cita ayah yang belum pernah ayah, yang sampai sekarang belum terwujud. Insya Allah ya itu akan menjadi PR bagiku. Aku akan mewujudkan itu ayah. Aku akan menjadi seorang laki-laki yang tumbuh besar, yang penuh dengan tanggung jawab. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja mencari sekuat tenagaku. Walaupun aku tak bisa membalas sakitmu melahirkan mama, walaupun aku tak bisa membalas capekmu mengandungku, walaupun aku tak bisa membalas uang yang telah engkau habiskan untukku, tapi itu akan menjadi PR-ku. Akan kubuktikan mak, ayah, ketika aku besar nanti, aku akan bisa membahagiakanmu, aku akan bisa membuatmu senang, aku akan bisa membuatmu beruntung karena telah memiliki aku. Mak, ayah, peganglah cakapku ini. Aku berjanji aku tak akan melawan kalian lagi.
Maka jamaah dimulakan Allah, birru ummaka wa abaka wa ukhtaka thumma wa akhaka wa ukhtaka thumma adnaka fa adnaka. Kata Rasul, sayangilah orang tua kalian, berbaktilah kepada mereka. Mamamu, ayahmu, berbakti kepada mereka. Jangan kalian sia-siakan mereka sampang mereka masih ada. Jangan kalian sia-siakan mereka sampang mereka masih sehat. Jangan kalian sia-siakan mereka selagi mereka masih bisa bernapas. Jangan kalian sia-siakan mereka selagi mereka masih bisa bekerja. Nanti ketika mereka telah tiada, ketika mereka sudah menghembuskan napas terakhir mereka, mungkin kalian akan besar menjadi pemuda yang kuat. Mungkin kalian akan besar menjadi orang kaya. Mungkin kalian akan besar menjadi orang sukses. Tapi ayah dan ibu kalian tak akan pernah kalian temukan seperti dulu lagi. Di saat mereka telah tiada, baru kalian merasa hancurnya dunia ini tanpa seorang ayah dan ibu. Di saat mereka telah tiada, baru kalian akan merasa ternyata sakitnya, hampanya. Tidak ada kita berguna hidup di dunia ini tanpa ayah dan ibu kita. Di saat mereka tiada nanti, kita akan merasa ternyata hidup kita sepi. Hidup kita tidak ada gunanya. Tujuan hidup kita telah hilang. Selama ini kita merasa kita ingin membahagiakan emak dan ayah kita, tetapi ternyata tak sempat. Bahkan kita melawannya, tak sempat kita bahagiakan. Mereka telah pergi meninggalkan kita. Mereka telah pergi mendahului kita. Sampai-sampai kita mau marah sama siapa? Yang namanya mati tak bisa dielakkan. Semua manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti akan mati. Maka selagi mereka masih ada, jangan kau sia-siakan. Selagi mereka masih ada, jangan kau lawan. Selagi mereka masih ada, jangan kau buat mereka sakit hati. Mereka semakin tua, kulit mereka semakin keriput, wajah mereka semakin loyo. Mungkin mereka tak seperti dulu lagi, tapi percayalah, itulah orang tua yang dulu menyayangimu dari kecil hingga saat ini. Sedikit pun sayangnya tak pernah berkurang. Seorang mama dan ayah, sampai mati pun engkau dari kecil hingga kau dewasa, tak pernah berkurang sedikit pun kasih sayangnya kepadamu. Tapi seorang anak saat ini, berapa banyak anak saat ini yang menelantarkan ayah dan ibunya. Berapa banyak saat ini anak dan ayah yang tak mampu merawat ayah ibunya. Berapa banyak anak saat ini yang tak mampu mencintai ayah dan ibunya. Pudar kasih sayangnya karena mama dan ayahnya sudah tua, tak bisa apa-apa lagi. Dia sibuk dengan kehidupannya yang lain. Berapa banyak saat ini kita lihat di mana-mana, berapa banyak dari satu orang tua bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak tak bisa merawat satu orang tua saja. Dari sebegitu banyak orang tua yang menyayangi anaknya, tapi tak sebegitu banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka semoga kita tergolong sebagai orang yang menjadikan diri kita cinta kepada kedua orang tua kita. Kata Rasul, orang tua adalah salah satu jalan menuju kita ke surga. Maka jangan kau sia-siakan jalan itu. Apabila orang tua kita telah tiada, terputus satu jalan kita untuk menuju surga, maka carilah jalan yang lain. Tapi kalau orang tua kita masih ada, itulah jalan yang paling dekat bagi kita agar masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang tua kita telah tiada, surga, carilah jalan lain untuk menuju surga. Tapi yang terdekat adalah orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahkan di bawah telapak kakinya terdapat surga. Ketika kau cium, ketika kau sayangi, ketika kau rawat mereka, Allah dekatkan engkau dengan surga. Tapi ketika kau melawan kepada ayah dan ibumu, maka Allah akan jauhkan engkau daripada surga dan Allah masukkan engkau ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesehatan dan menjadikan kita anak yang soleh agar kita bisa menjadikan orang tua kita yang nomor satu dan kita bisa mewujudkan cita-cita orang tua kita seperti apa yang